Pada hari ini Senin tanggal 18 Oktober 2021, saya akan melaksanakan ujian kinerja atau UKIN secara daring di sekolah saya di SDN 1 Pemupukan. Berikut ini ujian kinerja saya. Selamat menyaksikan. Baiklah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi, Pak. Masih semangat? Masih. Baiklah, kita mulai. Bagaimana kabar hari ini anak-anak? Baik. Terima kasih atas kesempatan waktunya untuk pembelajaran online ini. Nah, anak-anak, kita mulai dengan berdoa terlebih dahulu. Silakan Nafikri untuk memimpin doa. Teman-teman, marilah kita berdoa sebelum belajar. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Terima kasih Nafikri atas memimpin doanya. Oke, sekarang Bapak mau mengecek kehadiran kalian. Hadir semua pada hari ini? Hadir. Terima kasih. Sebelum memulai pembelajaran selanjutnya untuk nasionalisme kita di pagi yang cerah ini, kita menyanyikan lagu kemerdekaan sebagai wujud kecintaan kita terhadap tanah air. Sebentar, Bapak perlihatkan dulu. Ya. Nah. Aku merdeka Indonesia. Agustus tahun 12 Agustus tahun 45, itulah hari kemerdekaan bangsa Indonesia. Sekali merdeka tetap merdeka, selamanya kita tetap setia membela Indonesia, kita tetap setia anak-anak. Baiklah anak-anak, hari ini kita akan belajar tema 5 tentang ekosistem, subtema 1 komponen ekosistem. Dan tujuan pembelajaran kita kali ini, peserta didik mampu menganalisis pokok pikiran dalam bacaan secara tepat. Yang kedua, peserta didik mampu membuat pertanyaan-pertanyaan sehubungan dengan bacaan yang tepat. Yang ketiga, peserta didik mampu membuat teks non-fiksi tentang penggolongan hewan berdasarkan jenis makanannya dengan tepat. Yang keempat, peserta didik mampu menganalisis perbedaan komponen biotik dan abiotik dengan benar. Yang kelima, peserta didik mampu menggolongkan hewan berdasarkan jenis makanannya dengan benar. Yang keenam, peserta didik mampu membuat jaring-jaring makanan dalam suatu ekosistem. Lanjut. Nah, ini adalah pokok pikiran sebuah paragraf. Pokok pikiran atau ide pokok adalah sebuah gagasan yang mendasari sebuah paragraf. Jenis paragraf ditentukan
berdasarkan letak pokoknya. Paragraf deduktif yaitu paragraf yang ide pokoknya terletak di awal paragraf. Paragraf induktif adalah paragraf yang ide pokoknya berada di akhir paragraf. Sedangkan paragraf campuran yaitu ide pokok berada di awal dan di akhir paragraf. Adapun langkah-langkah menentukan ide pokok yaitu A. Membaca teks secara utuh dengan sesama. B. Memahami topik teks. C. Memahami hubungan antar kalimat. D. Menentukan kalimat utama. E. Mencatat hal-hal penting setiap paragraf. Next. Ekosistem. Semua makhluk hidup memerlukan lingkungan tertentu untuk memenuhi kebutuhannya. Lingkungan adalah segala sesuatu yang berada di sekitar makhluk hidup. Sebuah lingkungan terdiri atas bagian yang hidup, biotik, dan bagian tak hidup, abiotik. Bagian yang hidup di sebuah lingkungan terdiri atas tumbuhan, hewan, dan makhluk hidup lainnya. Bagian lingkungan yang tak hidup terdiri atas cahaya matahari, air, udara, dan tanah. Cara matahari dapat menghangatkan udara, air, dan tanah agar mencapai suhu yang sesuai kebutuhan hidup makhluk hidup. Tanah merupakan bagian penting dari sebuah lingkungan. Air yang turun dalam bentuk hujan meresap ke dalam tanah. Air di dalam tanah ini akan dimanfaatkan oleh tumbuhan yang hidup di atasnya dan makhluk hidup kecil lainnya yang hidup di dalam tanah. Ekosistem, bagian hidup dan tak hidup di sebuah lingkungan saling berinteraksi dan saling bergantungan satu sama lainnya. Interaksi antara makhluk hidup dan benda-benda tak hidup di sebuah lingkungan disebut ekosistem. Ekosistem tersusun atas individu, populasi, dan komunitas. Individu adalah makhluk hidup tunggal. Yang dinamakan individu itu adalah makhluk hidup tunggal. Misalnya seekor kambing, seekor burung, dan sebuah pohon cemara. Tempat individu tinggal disebut habitat. Ya, yang disebut tempat individu itu tinggal disebut habitat. Populasi adalah kumpulan individu sejenis yang menempati suatu daerah tertentu. Misalkan contoh, di sebuah kolam terdapat populasi ikan, populasi tumbuhan, teratai, dan populasi. Sementara itu, komunitas adalah populasi makhluk hidup di suatu daerah. Contoh, komunitas adalah komunitas sungai dan komunitas padang rumput. Komponen biotik dan abiotik pada sebuah komponen. Komponen biotik adalah semua makhluk hidup yang terdapat pada sebuah lingkungan. Contohnya, apa saja? 1. Manusia. Yang kedua, apalagi? Makhluk hidup. Hewan. Yang ketiga, tumbuhan. Nah, sedangkan komponen abiotik adalah segala benda mati atau tak hidup yang mempengaruhi
kelangsungan hidup makhluk hidup pada suatu lingkungan. Contohnya adalah tanah, air, dan udara. Ya, Fikri. Sekarang penggolongan hewan berdasarkan jenisnya. Ya, Bapak tanya, berdasarkan jenisnya makanannya hewan digolongkan menjadi 3 jenis, yaitu apa saja? 1, jenisnya apa saja? 1, herbivora. Ya. Yang kedua, Karnivora. ya benar. Yang ketiga, omnivora. Ya. Herbivora yaitu, kalau herbivora pemakan apa? Herbivora. Daging dan tumbuhan. Herbivora. Kalau herbivora, Pemakan rumput. ya. Herbivora adalah pemakan tumbuhan atau rumput. Contohnya apa? Daun-daunan. Contohnya hewannya, contohnya. Daunan. Kambing. Ya. Sapi. Ya. Dan Kambing. yang kedua, karnivora. Karnivora adalah pemakan Daging dan rumput. Nah, iya benar. Pemakan daging. Contoh hewannya apa? Kalau karnivora? Harimau. Ya, kucing, harimau, ular, buaya, ya dan lain-lain. Yang ketiga, omnivora. Kalau omnivora itu hewan pemakan apa? Pemakan daging dan tumbuhan. Makan segala. Makanan baik dari tumbuhan maupun contohnya apa? Kera, terus tikus, babi, musang, dan lain-lain. Serigala. Ya, sekarang jaring-jaring makanan. Perhatikan jaring-jaring makanan. Ini kan pohon ya, tumbuhan. Dimakan kambing. Kambing dimakan lagi sama serigala dimakan lagi sama ini apa, hewan apa nih? Ya. Yang kedua, kelinci memakan tumbuhan dimakan kelinci, kelinci dimakan serigala ya. Dimakan ini apa? Kucing hutan dimakan singa. Yang ketiga, tumbuhan dimakan tikus. Tikus dimakan kucing, dimakan burung hantu, dimakan ular. Ular dimakan Elang. kucing hutan, Dimakan singa. dimakan singa, boleh serigala, elang ya. Itulah jaring-jaring makanan. Ya. Sampai sini ada pertanyaan? Silakan yang mau bertanya. Saya, Pak. Ya, boleh. Silakan. Mengapa setiap hewan memiliki jenis makanan yang berbeda-beda? Nah, dari kalian, siapa yang tahu? Apa saja jenis makanan hewan?
Ya, siapa yang tahu? Ya, apa saja jenis makanan hewan? Ada yang tahu dari kalian? Fikri, Apuy, Putra? Tidak, Pak. Buah. Ya, Bapak jawab ya. Apa saja jenis makanan hewan, makanan yang berupa tumbuhan dan makanan yang berupa hewan lainnya. Ya, itu jawabannya. Yang ada lagi yang kedua pertanyaannya? Silakan. Ada, Pak. Ya, silakan. Dava, Apa ada hewan yang memakan hewan lain? suaranya Dava kurang jelas, Dava suaranya. Mengapa ada hewan yang memakan hewan lain? Ya, oke. Dari kalian dulu nih, siapa yang mau jawab? Silakan. Farel, Apuy, Dava, silakan. Abi tadi. Nomor 2. Ya, baik. Bapak jawab. Mengapa setiap hewan memiliki jenis makanan yang berbeda-beda? Karena setiap hewan memiliki ciri khusus berbeda-beda sehingga ciri khusus memerlukan jenis makanannya. Ya, itu yang jawaban yang pertanyaan dari Fikri. Yang ketiga siapa lagi yang mau bertanya? Saya, Pak. Ya, boleh. Mengapa setiap hewan memiliki jenis makanan yang berbeda-beda? Ya. Mengapa? Karena setiap hewan memiliki ciri khusus yang berbeda-beda. Ya, itu jawabannya. Ya, perhatikan video ya. Perhatikan video ini. Ya, perhatikan.
Ya, itulah video. Oke. Nah, anak-anak, itulah penjelasan materi tentang pembelajaran hari ini. Nanti untuk lebih lengkapnya kalian bisa pelajari. Ya. Ada sekarang Bapak coba kalian bentuk 2 kelompok, ya, di mana suatu kelompok terdiri dari 5 orang. Terus nanti kalian kerjakan tugas yang akan diberikan oleh Bapak di LKPD. Nanti kalian foto, kemudian upload di Google Class. Nah, anak-anak, setelah kita belajar tentang beberapa materi hari ini, coba Bapak tanya, hari ini kita belajar tentang apa saja? Ekosistem. Apalagi? Ekonomi. Apa? Jaring-jaring makanan. Nah, jaring-jaring makanan. Terus apalagi? Induktif, deduk. Pokok pikir. Tentang apalagi? Penggolongan. Penggolongan penggolongan hewan. Ya. Bapak tanya, penggolongan hewan itu ada berapa? Penggolongan hewan dengan jenis makanannya, penggolongan hewan 1, 3. 3 jenis. Bagus, Fikri, ada 3 jenis. 1, penggolongan hewan dengan jenis makanannya. Yang pertama apa? Ya, herbivora. Nah, kalau herbivora itu jenis Pemakan tumbuhan. apa? Pemakan tumbuhan. Ya, benar, pemakan tumbuhan. Contoh pemakan tumbuhan itu apa? Hewannya? Kelinci. Sapi, kambing. Data-data dan fakta serta merupakan hasil imajinasi. Yang kedua, teks makanan setiap hewan berbeda-beda karena setiap hewan memiliki ciri khusus. Terus, materi apa saja yang kamu pelajari hari ini, anak-anak? Tentang apa? Ayo, Ekosistem. Jaring-jaring makanan. Tentang ekosistem dan jaring-jaring makanan. Yang kedua, apa yang kedua? Coba, siapa yang tahu? Refleksi. Pokok pikiran. Yang kedua, manfaat apa yang kamu dapat dari materi tersebut? Manfaat kamu apa? Pada pembelajaran hari ini, manfaatnya bagi kalian apa? Pengertian. Ya, jadi pengetahuan. Ya. Baik. Itulah pembelajaran kita pada hari ini.
cukup sampai di sini dan tak bosan-bosan Bapak mengingatkan kalian jangan lupa untuk menjaga kesehatan kalian, tetap patuhi protokol kesehatan ya. Satu apa? Selalu memakai masker. Kedua, selalu mencuci tangan. Yang ketiga, Jaga jarak. ya menjaga jarak. Kalian di sekolah suka menjaga jarak? Nah, di sekolah suka memakai masker kalian? Suka. Bagus, suka memakai masker. Suka mencuci tangan. Ya. Apakah sudah setiap hari pakai masker? Sekali mematuhi protokol kesehatan. Ya, sebelum kita akhiri kegiatan hari ini, silakan untuk memimpin doa terlebih dahulu. Fikri, silakan memimpin doa, Fikri. Teman-teman, marilah guys. Ya. Terima kasih Fikri, anak ya atas pembelajaran ini. Ditutup. Wabillahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih anak-anak hebat. Ya, Pak. Nah, kemana ya? Tentang apa? Ayo, siapa yang tahu? Jaring-jaring makanan. Tentang ekosistem dan jaring-jaring makanan. Yang kedua, apa yang kedua? Coba, siapa yang tahu? Refleksi. Pokok pikiran. Yang kedua, manfaat apa yang kamu dapat dari materi tersebut? Manfaat kamu apa? Pada pembelajaran hari ini manfaatnya bagi kalian apa? Pengertian. Ya, jadi pengetahuan. Ya. Ya, baik. Itulah pembelajaran kita pada hari ini. Cukup sampai di sini dan tak bosan-bosan Bapak mengingatkan kalian jangan lupa untuk menjaga kesehatan kalian, tetap patuhi protokol kesehatan ya. Satu apa? Selalu memakai masker. Kedua, selalu mencuci tangan. Yang ketiga, Jaga jarak. ya menjaga jarak. Kalian di sekolah suka menjaga jarak?
Di sekolah suka memakai masker kalian? Suka. Bagus, suka memakai masker. Suka mencuci tangan. Ya. Apakah sudah setiap hari pakai masker? Oke. Sekali mematuhi protokol kesehatan. Ya, sebelum kita akhiri kegiatan hari ini, silakan untuk memimpin doa terlebih dahulu. Fikri, silakan memimpin doa, Fikri. Teman-teman, marilah Ya. Terima kasih Fikri, anak ya atas pembelajaran ini. Ditutup. Wabillahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih anak-anak hebat. Ya, Pak.